Kita memasuki katekismus minggu ke-43. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita akan menjawab bersama-sama. Apakah sakramen atau upacara keagamaan itu? Sakramen atau upacara keagamaan yang diberikan Allah dan dilakukan oleh Kristus, yaitu baptisan dan perjamuan kudus, adalah tanda dan materai yang kelihatan yang menyatukan kita sebagai komunitas iman melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kita melakukannya, Roh Kudus akan semakin teguh menyatakan dan memateraikan janji-janji Injil kepada kita. Ayat bacaan kita hari ini diambil dari 2 perikop, yaitu dari Roma 6 ayat 4. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat berikutnya dari Lukas 22 ayat 19-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ada 2 jenis sakramen atau upacara Kristen. Jadi sakramen baptisan itu dilakukan sekali untuk selamanya. Sakramen perjamuan kudus dilakukan secara terus-menerus dan secara teratur. Kita menyebutnya sebagai upacara karena Yesus memerintahkan kita untuk melakukannya. Dan kita juga menyebutnya sebagai sakramen karena melaluinya berkat dan kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita secara khusus. Sakramen itu bukanlah hanya berarti bagi kita secara pribadi, tetapi juga sebagai komunitas. Kita adalah anggota-anggota dari suatu komunitas perjanjian, yaitu covenant community. Orang-orang milik Yesus. Menurut pengakuan iman Westminster menyatakan bahwa sakramen itulah yang menunjukkan perbedaan jelas antara orang-orang milik gereja Kristus dan orang-orang lainnya milik dunia. Baptisan dan perjamuan kudus merupakan tanda dan materai. Kita menyebutnya sebagai tanda karena sakramen adalah melambangkan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa, penerimaan Roh Kudus dan kemampuan bersekutu dengan Yesus Kristus. Sakramen juga disebut sebagai materai, yang artinya jaminan bahwa berkat anugerah Tuhan yang dilimpahkan itu adalah milik kita, dan hal itu menumbuhkan iman percaya kita semakin kuat dan semakin dalam. J.I. Packer mengungkapkannya demikian. Sebagaimana pengajaran firman itu membuat Injil dapat didengar, sakramen itu membuat Injil dapat dilihat, dan Allah menimbulkan dan menumbuhkan iman melalui keduanya. Jadi sakramen berfungsi sebagai sarana kasih karunia bagi kita semua. Sehingga dengan kita menyaksikan upacara dan sakramen ini, kita menjadi semakin teguh dalam iman percaya kita. Saat ini mari sama-sama kita mengambil waktu sejenak. Mungkin saat Anda mendengarkan penjelasan katekismus ini, Anda disadarkan betapa berharganya upacara dan sakramen yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Dan mungkin kadang kita kurang menghargai betapa berharganya semuanya ini. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang mengkultuskan dan mengagungkan upacara-upacara ini sehingga itu mengalihkan iman kita dari Kristus dan karya salibnya. Mari kita datang kepadanya dengan sikap pertobatan supaya kita kembali kepada arti sesungguhnya dari sakramen dan menghargai apa yang Allah Tritunggal telah lakukan untuk kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk datang kepadanya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali betapa upacara dan sakramen yang Kau berikan pada kami itu bukanlah suatu kegiatan agamawi, tetapi itu merupakan peringatan buat kami akan kasih-Mu, akan karya-Mu Tuhan. Upaya yang Kau lakukan untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Tapi seringkali kami lupakan arti dari sakramen-sakramen itu. Hari ini kami datang dengan hati yang bertobat. Ajar kami Tuhan, saat kami mengambil sakramen itu, kami bisa diingatkan kembali akan salib-Mu, akan karya penebusan-Mu, akan kasih Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui katekismus ini kami kembali di-renew, diperbaharui,
akan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.